ku berdiri dan malu Indonesia. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah hidup, bangunlah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Tegang guys, tegang. Tegang. Tegang guys. Tegang guys. Kita tegang kipas satu guys. Bakal tegang guys. Belum 1 menit guys, udah hampir gol guys, gila guys. Wow. Sebuah peluang pembuka yang luar biasa. Para pemain Indonesia, 1 tembakan on target, 2 tembakan on target hanya di 1 menit pertama. Peluang Indonesia. Belum 1 menit guys, peluangnya keren guys. Indonesia membuka Tegang guys. peluang untuk tampil di Piala Dunia setelah di laga pertama berhasil menangkan Arab Saudi. Wow. Siapa yang akan diarahkan oleh Sakti? Pendek saja kepada Naknar, pencetak gol Indonesia. Masih Ferdinand Maliuk, tidak ada Naknar. Masih Naknar pegang bola. Ada Sakti. Tegang lo, habis lo, serang lo. Tegang lo, diserang habis lo. Habis lo, diserang lo. Instruksi jelas dari Sinta memberikan pressure di laga menit-menit awal, di laga pembuka di Rusia. Menang Indonesia. Maksa Australia bertahan. Tim yang secara pertemuan unggul dibandingkan dengan Indonesia. Tim yang Tegang daripada Arab Saudi guys, ini pasti dah. pengalaman berada di atas Indonesia. Wow, tegang urat nanti guys. Hei. Tekan habis guys. Tunjuk lagi kita pindahin kipas anginnya guys, kita nggak bawa. Tembakan penjuru yang ketiga sudah ada 3 kali penjuru guys, baru 2 menit guys. Tegang guys, Australia dari awal datang ke Indonesia tegang ketahuan guys, takut ya guys, kena mental guys. Ada divisi Belanda memberikan nama abang. Ada sekitar 5 pemain yang bisa di kotak penalti. Ada Naknar, Masih Ferdinand, Ramesak, Ahmad Azrul, Maliuk langsung. Hei. Langsung ke depan. Beruntung kita lihat Sabrina, ada Naga, Mati Mas, Kotak Jauh. Pengarah
asbaknya di mana-mana dah. Dapatkan posisi dari The Rollers akan jauh mengarah. Kita lihat dari nomor punggung 21 posisi nomor punggung 7 Silvere. Kalau kalah sama Indonesia guys, Australia dipecat, yakin aku pelatihnya, yakin aku dipecat. Tampil dan dia adalah salah satu pemain yang diturunkan setelah di langkah pertama hanya menghuni bangku cadangan. Total ada 5 pergantian pemain. Gila, kencang banget guys. Di pertandingan menghadapi Indonesia. Di daerah rumahku hujan guys, dan di Gelora Bung Karno enggak lah udah. Dilakukan oleh Australia mendapatkan poin di kandang Indonesia. Martin Pas yang menjadi pahlawan dengan mengagalkan tendangan penalti langsung dari Salim Alko. Abdul Sari kemarin sayangkan tendangannya agak melenceng. Ada Aziz Behic kepada Burgos. Ada 2 menara kembang di bagian belakang dari Australia. Burgos juga memiliki posisi 194 cm, sedangkan Haris Sugar 198. Ya, dan Haris Sugar dalam ngomong untuk timnas Indonesia dan menjadi penyumbang 1 gol di antara 4 gol yang bersarang ke gawang Indonesia di Piala Asia pada tahun 2022. Hidup dari rekatan kesebelasan Jay Jazz merebut di Venezia. Tegang loh pelatihnya. Yang bermain di Liga Australia. Pelatihnya tegang Australia guys. Ambil lemparan Takut dia kalah, dipecat guys. langsung ke depan kepada Mitchell Woods, tapi ada nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tapi dibiarkan saja antara orang Mamon berlalu dari Kapten Burgos Sirkati kepada Talase Pama memberikan umpan di sana pun berbahaya tadi kepada aliran kuda. Gojekannya guys. Martin Paes guys, gojekannya guys. Keren. Ya, Martin Paes mendapatkan perhatian luar biasa dari supporter Indonesia. Mendapatkan pujian di laga pertama, melakukan kesalahan yang berimbas pada penalti, tapi melakukan pengamanan penting sehingga menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam keberhasilan Indonesia mendapatkan 1 poin di kandang Arab Saudi. Nampaknya Balapan Australia melakukan pressure yang cukup tinggi langsung di jatuh pertahanan Indonesia mengarah ke Mitchell Woods tadi berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Sandy Walsh, Marcelo Ferdinand, bagus sekali Marcelo Ferdinand dan bola lucu saja pada pemain Australia. Ini pada pemain Australia kuasai bola. Burgos dikejar ketat oleh Ratna Marok pindah ke bola kepada Sirkati langsung ke depan. Ada aliran kuda. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Jerry Hitchens. Offset. Enak aja pelanggaran offset. Offside. Ya, sudah offside pelanggaran. Offset dong pelanggaran. Tadi. Ya. Offset Joy. Handsball apa? Handsball atau offside tuh? Offset dong. Cukup berani melihat apa yang dilakukan Keren gojekannya guys. Pas tadi. Umpan ke depan Martin Pas dan Australia langsung melakukan pressure ketat ke Maruf. Ya, ini memaksa memang mau tidak mau Martin Paes langsung melakukan tembakan ke arah kotak penalti. Oh, sangat cepat ke tangan. Jarak kuda. Ayo dong. Oleh Sandy Walsh. Masih Sandy. Berdiri bebas Sandy. Siapa yang akan diberikan oleh Sandy? Ke belakang ada Rizky Ridho. Siapa yang diberikan memindahkan bola. Umpan kepada Catherine Crandall. Wow, cantik bener. Masih nampak meliuk umpan kembali kepada Crandall. Arahkan kepada Rafael Strike. Masih Rafael kembali kepada Crandall lagi. Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Langsung ke depan. Ada datang. Masih nampak. Woi. Wow. Gila, betul banget. Sumpah. Wow. Alessandro Sirkati menunjukkan bagaimana pengalaman yang dimiliki menutup ruang tanpa melakukan pelanggaran. Tapi yang menarik juga bagaimana kombinasi segi Mandur guys, tegang guys. ketika berada di dalam kotak penalti tadi membuka peluang, membuka kesempatan dan menciptakan ancaman ke pertahanan dari Australia. Haris sudah umpan panjang ke depan. Ada Catherine Crandall. Bantuan Catherine Crandall. Tidak pelanggaran masih Catherine. Wow, keren. Siapa yang diberikan oleh Catherine masih mencari rekan ke belakang. Jerry Hitchens
Indonesia mainnya berasa Eropa guys, kalah guys. Menjadi kapten ke-11. Ke kanan ada Rizky Ridho. Arahkan kepada Sandy Walsh. Rizky Ridho mencari rekan yang kosong kembali pada Sandy Walsh. Ke tengah. Infonya Goodwin apakah akan mendapatkan kartu kuning dari wasit Saman Falahi Bumaro? Iya, Saman Falahi salah satu wasit Kartu kuning. kartu kuning ya. Aduh bener lo. Kena lo, kena mental lo. Kena mental lo. Ampun. Sekarang menjadi starter pemain yang sangat pengalaman dengan usia 32 tahun kemudian sudah tampil sebanyak Rah, dikasih merah, kuning lah wajar. Indonesia berizin, Sintayong kita harus menang. apa yang dilakukan oleh Goodwin tadi bilang Goodwin ya, itu adalah pemain yang tidak pengalaman tapi di Piala Dunia 24 April tampil bersama dengan timnas Australia dengan 6 gol yang dirasakan. Pemain yang sudah memiliki karir sejak U23 bersama dengan timnas Australia. Jai Chess Rizky Ridho Sandi umpan langsung Cantik bener. Marcelino umpan jam pada Rahman berdua dengan Cameron Burgos Woi. Aziz Behich lempar ke dalam Indonesia yang mana Indonesia tidak mau kalah setting umpan langsung melakukan tekanan juga dengan sangat cepat dan ketat di babak pertama ini terhadap Australia. Ia ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan Sintayong ketika menghadapi Irak. Pressing langsung di awal, menciptakan peluang kemudian melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Karena itu Marcelino diturunkan karena Marcelino lebih punya daya kemampuan untuk bisa menekan lawan dan kemudian punya intelijensi dari si permainan. Rahman Rahman menerima umpan dari Calvin. Justin Oscar kepada Calvin Carroll. Lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Ya, Indonesia punya sejarah yang bagus. Salah satu adalah ketika kita bisa mengalahkan Australia lewat gol yang dilakukan oleh Rizdianto ketika itu juga dikualifikasi Piala Dunia di tahun 1981 dan Indonesia ketika itu berada di grup C bersama dengan New Zealand, Australia, Indonesia, Fiji dan tentu saja bersama dengan China, Taipei atau Taiwan. Sebenarnya saat itu saat Indonesia mengalahkan Australia, saya sudah menurunkan tim di bawah 10 tahun karena memang Australia sudah menangkap tidak akan lolos ke Piala Dunia. Karena memang saat itu tahun 82 New Zealand yang akan lolos. Dan jangan mau berada di peringkat pertama ya, Bung, ya. Ya. Oh, sudah sebuah Gak bisa nembus guys. yang pertama buat Australia Bung Maro. Hati-hati, ada dua menara kembar yang berbahaya, dua pemain. Komentator jangan cabut-cabutin dong semangat 9 cm. Kelebihan dari Australia termasuk juga bagaimana kemampuan dari Dan itu dong mereka Hari Sogor yang memang menjadi momok pertahanan Indonesia melalui gol yang diciptakan pada menit ke-91 ketika di Piala Asia babak 16 besar tahun Ya, 2023. tentu saja kita ingat bagaimana Hari Suter memang menjadi salah satu pemukul gawang Indonesia yang satu dijaga oleh Hernando Ari Sutanjadi. Semoga saja Indonesia mampu membalas kekalahan tersebut. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Abdul Uwi. Lakukan sudah berbahaya tadi. Yes. Oh, nampaknya akan menghasilkan tendangan gawang saja apakah sebuah pelanggaran Bung Maro. Sepertinya sebuah Bisa ya, ini bisa dulu tadi ya yang sebenarnya melakukan benturan kita belum lihat dalam sebuah tayang kita ambil di sini bagaimana situasinya. Sebenarnya lebih ke bola keluar ya. Ya, bola keluar Bola keluar bukan karena faktor pelanggaran ya. pemain asal klub Machida Serbia dari Jelik yaitu Necerduk yang menarikan posisi striker utama mereka yaitu Yegi yang mendapatkan kartu merah saat melawan Bahrain kemarin. Betul, kedalam 0-1 juga. Duduk dulu guys. Duduk guys. Ya, setelah mereka di putaran kedua tampil luar biasa. Ketika di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia mereka Bentar duduk. pertandingan mereka mencetak 6 kali kemenangan dengan 22 gol dirasakan tanpa pernah kebobolan. Tentu saja Australia adalah salah satu wakil Asia di Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun mereka tidak mampu melangkah lebih jauh di Piala Asia
Tegang urut nanti guys. Dari Korea Selatan ada pertandingan di sana dan lancar bermain di Piala Dunia, total mereka 6 kali di Piala Dunia, 2 kali sejauh ini. Gas lagi dong guys. Ayo tim nasional gas lagi. Pemain yang lahir di Italia. Duduk dulu ah, capek diri. Bisa dikejar oleh Mitchell Cook. Yasin Hamdan tadi. Ashraf Ferdinand, Rafael Stark dari gagal. Yasin Hamdan membuang bola, buang lapangan pertandingan. Sebenarnya pemain atau tim Indonesia masih agak sulit untuk bisa mengembangkan permainan dengan pressure-pressure dilakukan para pemain Australia. Iya, Australia sepertinya tahu betul ya, mereka beradaptasi dengan cepat ya. Setelah tadi di 5 menit awal mendapatkan tekanan, setelah itu mereka berhasil melakukan isolasi, mereka bisa melakukan pressing dan menekan bagaimana pertahanan Indonesia. Ya, Ijes, Silvera, Sirkati, dicuri oleh Rafael Stark. Oh, luar biasa kita lihat akhirnya Nathan, lalu jauh Nathan memberikan umpan kepada Sandy Walsh. Nampaknya saat mereka atau Australia kehilangan bola, mereka langsung melakukan tekanan. Angin guys, angin guys. Dan Indonesia langsung mendapatkan pressure penjagaan dari para pemain Australia. Iya, ini yang jadi alasan kenapa tadi juga akurasi umpan yang coba diberikan tidak terlalu akurat yang diberikan kepada Sandy Walsh sehingga membuat hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Australia. Pressing yang membuat memang ini tengah Indonesia justru sekarang berada dalam situasi tidak nyaman mendapatkan tekanan dari Australia. Aris sudah Tegang guys. Lah, Derek Kuda, Begus, Kenny Begus, belakang kepada Burgos, langsung umpan ke depan, Aziz Begic, Burgos kembali, ada Rizky Ridho tadi, Ya, harus lebih tenang, kemudian juga tidak terlalu terburu-buru. Pressing Australia pelan-pelan, mereka juga cukup bermain lebih tenang sekarang ini. Mereka melakukan hilap dari bawah karena memang Indonesia bertahan lebih dalam, menunggu para pemain dari Australia masuk ke area pertahanan Indonesia. Silvera, hati-hati, masih dipatahkan, oh datang lagi support dari pemain Australia tadi, nampaknya menyentuh kaki pemain Indonesia, tendangan dari Jackson Irving. Ayo semangat, Pak. Penjuru Tadi. yang kedua buat Australia pelan-pelan. menit-menit 10 menit keren Indonesia guys, jangan full. Berusaha terus menekan pertahanan Indonesia dengan serangan-serangan yang sangat terorganisir, sangat baik di luar. Betul, mereka kembali pada kualitas mereka. Kemudian juga Indonesia mau bertahan lebih dalam ya, menunggu para pemain dari Australia setidaknya sampai ke sepertiga pertahanan sendiri. Dan itu yang membuat Australia juga cukup nyaman ketika melakukan gelap serangan tadi. Tendangan penjuru kedua Australia, Craig Goodwin memang melakukan tendangan penjuru. Nampak Adi Sutan juga di area kotak penalti sangat membahayakan rakyat Indonesia. Dibuat tadi oleh Kevin Verdonk yang di pertandingan pertama melawan Arab Saudi menjadi center back. Jadi kembali ke posisi awal sebagai back sayap kiri. Cukup keras ya Verdonk sejauh ini, terutama di awal tadi bagaimana dia itu terlibat dalam serangan yang dilakukan ke area pertahanan dari Australia. Craig Goodwin kembali melakukan tendangan penjuru Australia yang ketiga kalinya di babak pertama. Harus hati-hati Indonesia, ada sekitar dapat peringatan dari wasit Salman Falahi. Sangat jauh Sudah ya, sangat jauh ya cara antara Jerry Jazz kemudian dengan dari Solskjaer ya. harus hati-hati. Betul, kita lihat di sini ada dorongan pemain yang dilakukan. Nah, bagaimanapun hari sudah kita ingat sebagai salah satu pembawa gawang Indonesia di Piala Asia 2023. Goodwin dilakukan sudah agak berbahaya, berhasil seluruh pemain Indonesia. Udah telah Begus, umpan langsung ke arah samping tadi. Oh, kosong sedikit tadi. Alhamdulillah berhasil ditahan. Ada kaki sudah Ayo tegang. bisa tuh. Wow, wow, PS gila keren gimana anjir. Konten guys keren. Kepes sama PS. Iya, bagaimana serangan bertubi-tubi, 2 kali tembakan kontaknya, ada bola deflected, kemudian ada penyelamatan Martin Bas. Kita lihat sudut sempit, Martin Bas menepis, kemudian tembakan dan Martin Bas lagi. Dobik. Eh,
Kini Silvera langkah tendangan penjuru tadi sangat berbahaya. Kembali tendangan penjuru yang keenam kalinya di babak utama ini Bupar. Iya, 2 kali berturut-turut. Wah. Tendangan sudah saja Nah. Indonesia tetap fokus dalam antisipasi bola atas, mewaspadai apa yang dimiliki oleh seorang Harry Souther, salah satu back tersebut yang dimiliki oleh Australia dengan 11 gol yang sudah dilesakan dari 31 kali penampilan. Tegang. Frank Goodwin kembali menjadi eksekutor tendangan penjuru Australia tanpa sekitar 7 pemain Australia ada di area penalti Indonesia. Lakukan sudah momen lebih sangat berbahaya dan Australia. Oh, jago kiper Kuma. Tim nasional jago kipernya. Kami sudah kembali dalam posisi yang kosong, memenangkan kita muncul dari lini kedua, dan kemudian kita lihat ada tabukan, tapi beruntungnya Jaeja dalam posisi masih cukup mengganggu. Ada sedikit gangguan, tapi jelas penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Martin Price. 3 save sudah dilakukan dalam waktu 22 menit sekarang ini. Harus hati-hati Indonesia bagaimana umpan siap dan tinggi Gila. di pertandingan Australia memanfaatkan 2 poin atau menara kembar mereka yaitu Suda dan juga Bukan tapi sudah poin berhasil dipatahkan oleh Justin tadi. Kejaran dengan airan kuda lempar ke dalam Australia. Ya, 5 menit yang menegangkan, 5 menit Jangan penegasan bagaimana Tegang. Ya, tegang banget. kita lihat tidak ada atau kemudian bola lebih banyak berada di daerah atau di kotak penalti dari timnas Indonesia. Sirkati Irfin kembali Sirkati arahkan dari masuk kepada Ed Kuda Fadok langsung ke depan tidak ada pemain Indonesia bola lebih dekat dengan Hamis Suda kepada Burgos sangat mendominasi para pemain Australia kini Aziz Bedic dari sisi kiri permainan Australia kembali kepada Burgos sangat nyaman sangat bebas Aziz kiri berputar ke belakang kembali kepada kamera Matthew Ryan umpan langsung ke arah Sirkati kontrol yang sempurna dari Sirkati umpan langsung ke depan arahkan kepada Mitchell Brook ada Jazz tadi ini saja Garvin di tengah ada Ivan Yena umpan panjang langsung arahkan kepada Ramai Strike ini Ramai Strike Oh. sudah tapi langkah yang sangat panjang dari pemain berpostur 2 meter ini membantu. Iya, sebelum kemudian berada sprint dalam situasi seperti apa kita ini juga tertinggal 1 langkah sebenarnya. Dan memang harusnya pemain kita agak lebih tenang ya, mengatur tempo kembali, tidak terlalu terburu-buru untuk memberikan bola ke depan. Karena setiap kehilangan bola, maka kesempatan para pemain dari Australia melakukan build up, melakukan tekanan itu menjadi lebih besar dari si posisi yang mereka lakukan. Haris sudah Mario Burgess umpan selang panjang ke arah kanan maksudnya kepada Alessandro Sirkati tapi terlalu jauh tadi umpan dari kamera Burgess pemain asal grup Ipswich Town di Liga Inggris Bumaruf. Iya, pelan-pelan dan ini adalah kesempatan untuk kemudian melakukan regrouping kembali untuk timnas Indonesia. Tegang guys, tegang. Ampun Tidak baru seluruh. 10 menit hampir tanpa jeda mendapatkan tekanan dari para pemain Australia. Dengan gawang Martin pas arah kepada Sandy Walsh nampak Jackson Irvin menangkap duel tadi bola mengarah ke Goodwin tapi bola sudah keluar lapangan pertandingan lempar ke dalam buat Indonesia itulah Jackson Irvin Sandy Walsh sangat cepat tetapi Mitchell Brook berusaha dikejar oleh Nathan masih Mitchell Brook arah ke kanan ada Silvera masih Silvera ke belakang Sirkati
Darren Marcus, Ali Suter, Keno Bakers, Aziz Behic. Kosong kita lihat, usai dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Oh, belum berbahaya. Langsung mengarah kepada penjaga gawang Martin Pas yang posisinya benar-benar sangat pas di beberapa peluang terakhir dari Australia. Kumaru Dia melakukan penyelamatan gemilang 3 kali super save yang dilakukan oleh Martin Pas dan bersama tadi kembali serangan bertubi-tubi. Jackson Irving akan Indonesia sangat bersedia cantik dari Rizky Ridho menggagalkan peluang yang cukup berbahaya dari Australia. hanya di Indonesia ini adalah sebuah keputusan yang cukup berani, sangat berani apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho tadi, melakukan sliding di kotak penalti. Tapi memang sebuah keputusan yang harus diambil karena situasinya tidak terlalu menguntungkan untuk Indonesia. Malah gila di terserang Indonesia. Kenapa? Penjuru pemain asal grup Portsmouth lakukan sudah berbahaya. Hasil dipatahkan oleh pemain Indonesia, tapi menghasilkan kembali tendangan penjuru yang ke-9 kali dari babak pertama. Gila. Tendangan penjuru yang ke-9 dan kemudian peluang-peluang untuk berhasil diciptakan oleh para pemain Australia. Benar-benar terus menggempur pertahanan Indonesia. Australia setelah mereka harus takluk dari takluknya Bahrain di pertandingan pertama, nampaknya Australia ingin atau tidak ingin kehilangan poin lagi, tapi Indonesia pun terus berjuang dengan sangat ketat menjaga setiap titik jengkal pertahanan Indonesia sehingga menit ke-30 masih kembali terdapat peluang yang sangat berbahaya dari Australia. Kevin Vertonghen pelanggaran tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Goodwin. Cukup keras benturan tadi yang dilakukan ya. Orang Mangun tadi yang terjatuh di dorong tadi oleh Craig Goodwin. Ya, belum keluar dari tekanan para pemain timnas Indonesia. Masih sulit. Karena pressure yang dilakukan itu sangat ketat Luar sekali. biasa, sangat bagus sekali. Sulit untuk pemain kita mengembangkan permainan. Pressure dan bagaimana mereka menutup jalur-jalur passing para pemain Indonesia, saya ingat sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan para pemain Indonesia hingga menit ke-30. Tentu saja harus ada 15 menit lagi ayo. bisa dipecahkan oleh pelatih Sintayong. Martin Pas dan tinggi langsung arah kepada Sandi Walsh berdua dengan Jackson Irving. Jelas pelanggaran tadi Jackson Irving, pergerakan dari Sandi Walsh untuk Maruf. Iya, Jackson Irving yang memang mulai mendapatkan tugas untuk bisa menghentikan pergerakan dari Sandi Walsh yang tadi beberapa menit awal memberikan pressure di pertahanan dari Australia. Jackson Irving, salah pemain senior, 31 tahun sempurna dia bermain, dan kemudian dia juga sudah bersama dengan timnas Australia U20 dan U23. Tentu saja pemain-pemain Australia yang berebut di Eropa seperti Jackson Irving di Sao Paulo benar-benar memperagakan sepak bola yang sangat-sangat luar biasa menghadapi Indonesia ini. Tapi setidaknya hingga ke-32 Indonesia masih mampu terus menahan gempuran dari pemain Australia yang terus datang bertubi-tubi lewat di belakang yang sangat sulit di bawah komando Jay Hijes. Kevin Vertonghen umpan langsung arahkan sangat disayangkan, sangat cantik tadi hantaran atau umpan yang dilakukan oleh Kevin Vertonghen terhadap Jay Hijes yang langsung mengarah ke barisan pertahanan dari Australia tadi. Iya, sebuah penempatan bola, tendangan bebas yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Kevin Vertonghen tadi. Gagal bisa mengontrol bola, kita lihat masuk Ferdinand, dia jatuh umpan terobosan lalu jauh kepada Iran Muda. Beberapa kali Marcelo Ferdinand tidak bisa melakukan first touch yang bagus Bumaru, sehingga peluang untuk melakukan serangan sering gagal Bumaru. Iya, mudah kehilangan bola, kemudian juga kontrol tidak terlalu cepat. Selain juga memang ada pressing yang dilakukan oleh pemain dari Australia, yang tentu membuat bagaimana kemudian Marcelo tidak nyaman ketika menguasai bola. Kembali boleh dikuasai oleh pemain Australia. Akan Lucas langsung arahkan kepada Contoh, sangat berbahaya. Ada Iran Muda, di kotak penalti masih ada Jay Hijes. Bukan sebuah pelanggaran. Sandi Walsh, Ratner,
Waduh. Akhir tempo kembali, Bu. Iya, kita lihat kamera Burgos ke kiri ada Goodwin. Kamera Burgos kembali pada Goodwin ke tengah Hani sudah. Hani sudah bergerak pemain Australia tadi. Kayla Bakers, kamera Burgos, Aziz Behic, balik kepada kami. Sangat leluasa para pemain Australia. Tidak ada pemain Indonesia mendekat. Nampaknya Indonesia benar-benar fokus di pertahanan di daerah sendiri. Karena memang akan sulit untuk bisa melawan Australia di tengah. Kali Suta di tengah. Berduel Kevin Verto. Belakang Kevin. Berduel tadi. Kevin Verto pada saat ini. Ya, mungkin kita tidak terlalu berani melakukan pressing karena memang kalau kita lihat bagaimana ada 6 pemain dari Australia yang juga berada di dalam pertahanan Indonesia. Satu back melawan satu pemain itu jelas tidak menguntungkan. Selalu ada juga pemain yang Tegang. berada di dekat pertahanan Indonesia sehingga sangat beresiko kalau kemudian melakukan tekanan dengan garis tinggi. Nah, tentu apakah ada perubahan strategi dari Sintayong? Di tendangan bebas dari Goodwin. Harus hati-hati Indonesia. Dua menara Tegang daripada Arab Saudi, guys. Suta dan juga kamera Burgos. Gila. Antisipasi untuk yang kekawal Martin Pas. Oh, nampaknya Kane Vegas tidak jauh. Oh, Goodwin, lakukan sudah berbahaya. Disuruh kembali. Sangat baik tadi oleh Justin, tapi balas dikuasai oleh Aziz Behic. Belakang kepada Matthew Ryan. Masih Matthew. Umpan tinggi. Alessandro Cercati tadi dibuang saja oleh sang kapten kesebelasan Bang Jai. Ya, tugas yang di babak Veteran cukup tinggi karena dia harus melakukan pergerakan kemudian mengawasi pergerakan dua pemain sekaligus tuh. Yang satu adalah Irak Muda yang memang selalu posisi agak menggantung atau takut ke bawah. Tapi satu sisi dia juga harus bersiap-siap untuk kemudian menghadapi tekanan yang dilakukan oleh Alessandro Sisaki. Dan bola selalu mengarah ke Vertu karena posisi posturnya agak kalah hanya Cercati. Betul, dan makanya beberapa kali sebenarnya kita lihat selalu ada pergerakan. Sisaki selalu melebar, dia selalu dalam posisi pemain yang kosong. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Rizky Ridho karena mampu membaca. Ayo satu babak dulu, istirahat dulu, tegang. Tidak ada Rizky Ridho pada saat itu posisi Jakarta. Ada Aziz langsung ke depan. Harapan pada Goodwin kembali Rizky Ridho mampu membaca umpan Aziz kepada Goodwin, tapi Senang dong. Rizky Ridho, ayo teman. Juga kita tahu bagaimana Singapura sudah agak bocor ya ketika berhadapan dengan Goodwin yang kemudian Rizky Ridho yang bisa untuk bisa menjadi penyaring. lempar ke dalam Australia. Aziz Behic. Amat tinggi tadi berhasil dipatahkan tadi oleh Nata. Ayo dong, lah. Serang balik, ayo. Terus. Masih Ratnar ke belakang ada Verto kembali kepada Ratnar. Verto mencari rekan agak sulit selalu mendapatkan pengawalan yang sangat baik daripada pemain Australia. Jai Inces Dan terus sekarang Australia turun ke bawah ya kemudian. Bagaimana transisi bertahan mereka sangat baik sangat cepat sekali. dan sangat smooth. Oh, kalah kembali duel kita lihat Cercati. Maksudnya Verto dengan Cercati ini benar-benar dibaca oleh Australia untuk memberikan umpan ke arah Verto karena memang kalah postur dengan Cercati itu. Ya, selain itu dia juga mendapatkan tekanan dari Irak Muda. Beberapa kali Irak Muda juga dalam posisi mendekat kepada Alvaro dan itu membuat mau tidak mau ada ruang yang dimiliki oleh Sirkati untuk melakukan pressing dari sektor fullback. Bagus sekali kita lihat tadi Justin Hartner. Oh, kontrol yang baik tapi pelanggaran dilakukan oleh Gerstein kenapa menarik kaos jersey dari Hari Suta melihat peringatan dari Salman Falahi. Agak sulit untuk kemudian melepaskan kawalan dari Eric Souter yang memang cukup berat. Cukup besar ya. Betul, betul. Secara postur sudah jelas kalah tadi kita saksikan ya. Padahal Rafael Stein sudah 187 cm Tapi bertemu dengan 2 meter. 2 meter sangat luar biasa. Oh, Cercati berusaha mengiris pertahanan kiri Nusantara ada Nata, kiri ada Ratnar. Bukan sebuah pelanggaran. Kembali Cercati kuasai bola. Lalu kamera kuda tadi ada Justin Hartner. Ratnar ke depan. Ada Rafael Stein. Ratnar kembali ke belakang. Oh, Hei. beruntung ada jam. Masih
sudut Wes. oleh Jai. Jatuh ke kanan. Bebas kita lihat lagi. Tenang dulu. 4 menit lagi, tenang dulu. Harus hati-hati Ivan. Makin pas ke depan. Tidak ada rekan. Tangan kosong. Dibiarkan saja oleh Bang. Habisin dulu dah, babak pertama sakit kepala gua. Karena Australia, buset. Di tengah saya pikir membutuhkan Kiparnya tapi is the best dah. Ya salah, Eric Kain nggak salah sampai ini, masya Allah. Keren. yang kemudian akan kemudian bisa baca agak sedikit untuk ditarik ke depan untuk bisa menjadi pemain yang bisa mengontrol bola. Tapi nampaknya data itu dari Sintayong adalah menunggu serangan-serangan dilakukan pada pemain Australia. Iya, persoalannya adalah ketika Ayo! ya, karena kemudian kita selalu memberikan bola ke depan dan pada saat bersamaan kita juga mudah untuk kehilangan bola. Mudah saja dilewati para pemain Indonesia oleh para pemain Australia. Aziz Bahic sangat leluasa, kuasai bola, pindahkan bola ke arah Haris Suda. Kenny Vegas ke tengah, Silvera ditekan kita lihat oleh Justin Hapner, minta kepada Aziz. Jackson Irvin gagal mengatur bola karena memang mendapatkan pressure yang sangat ketat dari Rizky Ridho. Cukup baik penampilan Rizky Ridho. Cukup bagus, saya sepakat bagaimana Rizky Ridho Ayo. juga dalam menjaga area dan juga melakukan pengawalan bergantian. Ketika beberapa kali dia juga mengawal Jackson Irvin dan satu sisi dia juga bisa membaca pergerakan dari seorang Goodwin. Satu Sirkandi, Emusa Putar, masih Papa. Akan lagi di Italia, tidak Aziz Bahic. Di tengah kosong kita lihat. Dari belakang kamera putus, Haris Suda. Umpan langsung ke depan. Dari Van Lena. Hesbol. Kartu, mampus lu. Ya, memang itu ada sengaja. Dan momentum yang sangat baik sebenarnya diberikan oleh Indonesia untuk melakukan serangan balik. Tapi dengan sengaja tadi menahan bola Bundesliga di sini sangat sengaja. Dan itu memutus momentum yang diberikan oleh Indonesia ya. Karena tadi bola mau coba diarahkan kepada Yena. Kartu kuning Kevin Vegas. Langsung papan antara pada Sami Wolf. Woi, masih bisa. Masih sakit. Wivaliena. Us. Mudah tadi mengarah ke Matthew Bryan. Giliran muda. Mata di kaki Nathan Chuao. Masih Nathan. Yang just meminta bola yang dikirim ke belakang. Dari Kevin Vegas. Namanya ada pemain Indonesia. Apakah Justin Hunter yang tergeletak ke rumah? Iya, ada satu pemain Nathan seperti yang tergeletak. Oh, Justin Hampton yang tergeletak. Tadi sempat ada benturan keras memang. Bekerja sangat ekstra keras Hampton sepanjang pertandingan. Nah, kembali ke klub lama sebenarnya dipinjamkan ke klub Norwegia bukan? Betul, dan ini memang sebenarnya harapannya adalah ketika seorang pemain dipinjamkan untuk membuatnya memiliki jam terbang yang lebih banyak ya. Semua saja tidak ada cedera yang serius dari Justin Hapner yang absen di pertandingan pertama melawan Arab Saudi di mana Indonesia bermain langsung sama dan Martin Vincenpas yang benar-benar menjadi Pahlawan gila, kiparnya keren banget, penyelamatan berapa kali udah. Penampilan Martin pas, takarannya pas ya punya dengan penyelamatan yang sangat posisinya sangat pas. 2 menit pas sekali betul. ya 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini Ayo 2 menit lagi, tidak off dulu. banyak kejadian-kejadian yang memakan banyak waktu bukan? Betul. Pertandingan berjalan dengan sangat menarik Iya, ya, sangat menarik. Pada satu sisi bagaimana kemudian ini seperti menjadi adu strategi. Bagaimana Australia sudah membaca apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dan memang penampilan Indonesia mirip dengan apa yang dilakukan ketika berhadapan Irak, melakukan
Tegangan aduh. Babak kedua lebih gila lagi nih. Bagaimana selalu gerakan yang dilakukan oleh pelatih Graham Arnold tidak pernah jauh dari Sinoban, selalu mengawasi pergerakan dan memberikan instruksi secara detail kepada para pemain Australia. Diamankan saja oleh Jack Jess pada margin pass arahkan pada Habis dong. Babak kedua dah. Habis. pada posisi yang tepat. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Sirkan di satu. Habis. Waktunya habis. Cara mengambil bolanya, kualitas karena dia tahu betul bagaimana cara bertahan ala sepak bola itu. Habis. Babak pertama habis. Diskusi dengan perform salah satu legenda dari timnas Italia dan dia punya kesempatan membela timnas Italia. Keren babak pertama bisa bertahan. Indonesia. Pada margin pass. Panjang kepada Sandi Rose. Berdua dengan Aziz. Oh, bola kembali jatuh lagi kepada Australia Tungguin. Kosong dengan Vegas. Waduh. Oleh Ivan Iena. Dan memang telah Indonesia mengambil Udah habis waktunya guys. Kevin Dennis. Sehingga harus dilakukan oleh Ivan Iena terlebih dahulu. Terusan tepat ya Fabiano karena posisinya sangat berbahaya. Jadi dia akan melakukan gangguan dari belakang untuk menutup sama Silveira menciptakan peluang. Sore-sore sekitar 70.000 penonton dipenuhi sambutan orang bukan Senayan Jakarta. Ayo habis dulu babak pertama guys. Tendangan bebas dari Tegang. dari Roger Melaman saat kita mengalahkan Australia. Pertandingan tidak digelar di stadion Utama Senayan tapi di Stadion 10 November Surabaya. Saat kita bersama dalam Rizkianto. Goodwin tendangan bebas. Ada sekitar 6 pemain Australia kotak penalti. Umpan panjang sangat berbahaya pada Arsenal. Satu kali peluang yang Habis waktunya habis. Australia kembali diarahkan kepada Anies Sultan menjadi target umpan-umpan para pemain Australia kembali. Iya, dan lagi-lagi Goodwin dengan kaki kiri yang Sultan sebagai target mainnya dan kemudian peluang itu kembali hilang. Tapi ini yang memang harus berhati-hati para pemain dari timnas Indonesia. Yes. Babak pertama habis guys. Aman Indonesia bisa bertahan. Hebat. Ya, wasit dari Qatar Salman Farhani baru saja membunyikan Oke guys, kita hajar bareng lagi babak kedua ya guys. Assalamualaikum. Semoga Indonesia juara, oke?